Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas panel teknik kendali industri Yasril Ferza Fadilah. Jenis-jenis pengendali. Yang pertama, pengendali gerakan. Baik, berikut adalah sirkuit dari sistem pengendali gerakan pada mesin-mesin di industri. Yang pertama terdapat tombol start dan stop sebagai awal dan akhir dari siklus otomatis oleh motor yang dibagi oleh saklar dari limit, di mana ada kontak CR1 yaitu relay yang digunakan mempertahankan rangkaian bekerja. Kedua, ada kontak CR2 untuk mengembangkan dan melepaskan rangkaian pada rangkaian kontrol forward dan reverse dengan menggunakan relay control dan tombol start stopnya menyediakan perlindungan tegangan rendah. Kontak konfigurasi normally close pada saklar limit LS2 bertindak sebagai stop untuk pengontrol forward, dan kontak normally open dari saklar limit LS1 bertindak sebagai kontak start untuk pengontrol forward. Kontak pembantu dari pengasut forward dihubungkan paralel dengan kontak normally open dari saklar limit LS1 untuk mempertahankan rangkaian selama motor berputar pada area forward. Selanjutnya, kontak normally close dari saklar limit LS1 dihubungkan sebagai kontak stop untuk pengasut reverse, dan kontak normally open dari saklar limit LS2 dihubungkan sebagai kontak start untuk mengasut reverse. Kontak pembantu pada pengasut reverse dihubungkan paralel dengan kontak normally open dari saklar limit LS2 untuk mempertahankan rangkaian selama motor berputar reverse atau kembali. Selanjutnya, interlocking listrik dicapai dengan tambahan kontak normally close dengan seri pada tiap pengasut dan dioperasikan oleh pengasut untuk arah putaran motor yang berlawanan. Untuk mengembalikan arah putaran motor disediakan dengan aksi dari saklar limit ketika saklar limit LS1 dipindahkan dari posisi normal. Kontak normally open menutup memberikan energi kumparan F, dan kontak normally close membuka dan melepaskan kumparan R. Aksi pembalikan dilakukan oleh saklar limit LS2. Tombol tekan forward dan reverse menyediakan sarana pengasutan motor pada forward atau reverse agar saklar limit dapat menggantikan kontrol otomatis. Selanjutnya, gambar pengontrol gerakan piston silinder dengan keterangan sebagai berikut. Pada posisi A, saklar proximity A dan proximity B keduanya tertutup. Saklar tombol tekan start ditekan, tertutup sebentar. Kumparan relay CR diberi tenaga. Kontak relay CR1 menutup, menyambung rangkaian sekitar saklar tombol tekan start dan saklar proximity A. Kontak relay CR2 menutup, memberikan tenaga pada keran solenoid. Selanjutnya, spool keran menggeser dan piston mulai bergerak dari posisi startnya pada A menjadi posisi B. Prox A bekerja membuka kontak normally opennya. Pada posisi B, Prox B bekerja membuka kontak normally close-nya. Kumparan relay CR diberi tenaga. Kontak relay CR1 membuka rangkaian tertutup. Kontak relay CR2 membuka, menghilangkan energi solenoid. Pegas keran kembali pada spool keran pada posisi awalnya, mengembalikan piston pada posisi A untuk melengkapi siklus. Prox A bekerja menutup kontak normally opennya dan memastikan bahwa piston berada pada posisi A sebelum siklus yang lain dapat diawali. Selanjutnya, ini diagram pada sistem kontrol yang dapat diprogram. Di sini terdapat yang awal pengontrol, selanjutnya memberikan sinyal perintah kepada aktuator penggerak, yang selanjutnya yaitu motor. Pengontrol gerakan yang dapat diprogramkan adalah prosesor mikro atau sistem yang berdasarkan komputer yang digunakan untuk pelaksanaan kontrol gerakan yang cermat. Komponen dari sistem kontrol gerakan yang dapat diprogramkan mencakup
Pertama, pengontrol gerakan yang dapat diprogram, menentukan tugas yang sesungguhnya yang harus ditampilkan oleh motor. Selanjutnya, menyetel sesuatu seperti kecepatan, jarak, arah, dan laju kecepatan. Kedua, penggerak, pembuat daya elektronis yang memberikan daya, mengoperasikan motor untuk merespon sinyal kontrol level rendah. Pada umumnya akan dirancang secara spesifik untuk mengoperasikan motor jenis khusus. Misalnya penggerak stepper tidak dapat digunakan untuk mengoperasikan motor DC dengan bras sikat. Selanjutnya ketiga, motor. Kemungkinan motor stepper jenis rotor atau linear, motor dengan sikat, atau motor servo tanpa sikat. Perlu dipasang dengan beberapa jenis alat umpan balik kecuali jika motor adalah motor stepper. Selanjutnya, gambar kontrol tekanan dari operasi penumbukan. Seperti ini, saklar tekanan ini bekerja memberi sinyal pengembalian silinder udara atau pneumatik. Keuntungan penggunaan saklar tekanan dibandingkan saklar pembatas adalah bahwa benda kerja selalu menerima tekanan yang sama sebelum silinder kembali. Operasi rangkaian dapat diringkas sebagai berikut. Saklar tombol tekan start ditekan, lalu tertutup sebentar. Selanjutnya kumparan nilai CR dan keran solenoid diberi tenaga. Selanjutnya kontak tertutup CR1 menutup. 4. Silinder terus maju sampai kontak saklar tekanan membuka pada tekanan yang sudah disetel sebelumnya. Yang kelima, solenoid dan relay dihilangkan energinya. Yang keenam, pegas keran mengambilkan spool keran pada posisi permulanya, jadi pegas pengembalian silinder. Selanjutnya pada gambar rangkaian kontrol pompa yang bergantian. Operasi dari rangkaian dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, saklur apung F1 menutup karena air masuk tangki, memberikan daya pada rangkaian. Teknik kendali industri. Kedua, pada waktu permukaan air naik, saklar apung F2 menutup dan memberi tenaga pada kumparan relay alternator A, dengan menganggap bahwa kontak pada awalnya ada pada posisi yang diperlihatkan. Setelah kumparan A diberi tenaga, arus dapat mengalir melalui A1 ke kumparan starter 1M yang memberikan tenaga pompa 1. Jika permukaan air terus naik dan pompa 1 tidak dapat menahan, maka kemudian saklar apung F3 akan menutup untuk memberi tenaga kumparan starter kumparan 2M dan menstart pompa 2. Kontak 2M1 menutup membentuk kontak yang menahan untuk pompa 2. Pada saat permukaan air menurun, saklar apung F3 membuka tetapi tidak mempunyai efek karena adanya rangkaian penahan. Jika permukaan air terus turun, saklar apung F2 akan aktif. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.